membelokkan sejarah berdirinya NU. Tapi juga ada komentar terlambat lebih baik daripada tidak. Responnya Pak Budi? Ya namanya pengurus ya itu ya. Itu ya pengurus suatu organisasi ya organisasinya harus diurus. Iya, ya, iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau misalkan kalau orang Jawa punya ingon-ingon itu ya harus diingoni, jangan hanya dilepas gitu aja ya. Jadi ya terus terang kalau pertanyaannya itu ya itu kasihan sebenarnya sama para pendiri NU, utamanya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan yang lainnya itu banyak itu. Karena saya ini terus terang saya ini seorang Gus Durian, terus terang saya 3 kali ketemu Gus Dur langsung. Masih bujang pun saya sudah bermimpi ketemu Gus Dur dan akhirnya juga bisa ketemu akhirnya sama Gus Dur. Jadi pertama kali saya ini membeli buku tentang Gus Dur itu masih dalam posisi bujang ya, jadi literasi tentang buku tentang Gus Dur itu. Begini ya, saya sayangkan apa yang disampaikan Kiai Said Agil Sirot itu bahwa ini tesis Kiai Imad ini selama belum ada yang membantah, belum ada yang bisa mempunyai alasan yang kuat bisa menjatuhkan, yaitu sudah dianggap masih betul karena ini satu argumennya ya dianggap suatu tesis atau suatu karya ilmiah. Dan jangan marah-marah. Jadi ilmu dilawan dengan ilmu, bukan dilawan dengan marah-marah. Harusnya yang menyampaikan seperti ini posisinya harus sebagai ketua PBNU, mestinya. Harusnya ya. Bukan mantan ya. Harusnya, sayang saya sama sekali. Jadi ini Kiai Said Agil Sirot ini jauh melampaui sudah ini sebenarnya ini. Ini harusnya dia bijak sekali gitu loh. Nah kalau masalah NU sekarang bahwa harus diteliti pembelokan sejarah ini, ya begini. Kenapa baru sekarang? Ya pertanyaan kenapa sekarang? Masalahnya begini ya. Berapa orang yang berada bersarang di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya saya mengatakan bersarang itu bukan sarangnya, tapi dia bertempat di situ. Ya, saya tidak yakin kok mereka itu kenapa sepertinya selama ini kesannya melindungi ya. Kesannya melindungi para Balawi ya. Seperti Lutfi bin Yahya itu dipecat itu bukan karena dia membelokkan sejarahnya Jatman ya, tapi dia saat itu ikut menjadi tim suksesnya salah satu calon. Jadi kalau menurut saya ya terlambat, tapi kalau dibilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya kenapa tidak diteliti juga tentang kesesatan seperti pernyataan Fakih Muqaddam itu yang mi'raj sampai 70 kali menghentikan api neraka gitu ya. Terus kalau lewat di satu makam, kalau lewat itu nggak bisa berjalan karena ini lebih keramat makamnya, mendatangkan rantai emas gitu ya. Sekalian lah itu suruh neliti bahwa nanti kalau sebenarnya nggak usah diteliti. Kalau dikatakan ajarannya belok atau sesat ya sudah sesat itu. Ya yang heran kan Majelis Ulama ini kenapa Kak diem saja gitu loh. Majelis Ulama itu loh. Nah jadi ini ya tidak apa-apa, sudah terlambat tidak apa-apa, tapi kenapa kok hanya NU itu yang dia pembelokan NU, tidak ada pembelokan tentang soal ajaran Islam yang dibelokkan pada pada intinya itu kan perlu penjelasan lah ya, perlu penjelasan gitu. Jadi inilah yang mungkin kita ini ya mohon maaf ya. Nah, tapi kalau ada pertanyaan ini harus saya sampaikan sehingga tidak ambivalen gitu lah
jadi ketua atau bermuka dua gitu loh. Jadi sekali ketua PBNO ya PBNO, jangan sebagai muhibin gitu loh. Ya repot ini kalau seperti dokter itu katanya dokter ini Baru Roji atau seperti Kiai Miftahul Layar itu. Ya repot itu. Kalau itu kan mantan muhibin ya. Jadi loyalis FPI dulu. Banyak itu saya ada juga video-video termasuk di surat kabarnya itu mendukung itu saya rasa. Pak, saya masih ingat ketika Bapak di Guswa Pleret itu mengatakan bahwa Habib Lutfi itu bukan ulama tapi politikus. Pak, beliau ada yang mempercayai itu wali gitu Pak. Bapak kata kebualan. Wali kubur. Jadi itu wali kubur, kalau itu wali kubur. Jadi ini konyol memang tokoh-tokoh Balawi ini. Ini wali kubur ya. Ya ini makam Sumodiningrat itu kan ya leluhur saya. Terus adiknya Nyai Sabina itu ibunya Panembahan Senopati itu yang menjadi patih Patih Mondoroko ini atau Ki Jurmertani itu juga dibelokkan ya. Ya mohon maaf, Lutfi bin Yahya ini juga membelokkan Kiai Malik ya. Oh iya betul. Jadi dibin Yahyakan. Itu katanya gurunya. Jadi Lutfi bin Yahya ini cacat akhlak. Cacat akhlak. Oh cacat akhlak. Karena gurunya aja itu ya dibin Yahyakan, dibelokkan. Jadi bukan bapaknya, karena itu binnya nanti sampai ke Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini putra dari Hamengkubuwono III, yang dimana ini juga saya itu ada leluhur ke sana, gitu. Jadi ini Lutfi bin Yahya ini bukan ulama ya, Kak Malati itu sama sekali. Jadi ini kata kepala ya. Wali kubur ini. Kalau Rijik itu ya wali kabur. Lalu disebut kualat kepada Wali Songo, bagaimana menurut pendapat Pak Budi? Karena telah memalsukan nasab Wali Songo itu. Ya ini begini, ya jelas itu kalau Rijik itu kan ya kembali lagi itu ajaran sesat itu. Ajaran sesat seperti mi'raj 70 kali. Itu mi'raj atau ngojek di daerah banjir. Terus lari masalah paha dan paha geprek saat itu sampai katanya pergi umroh sampai 3 tahun. Jadi ini umroh ini suatu rekor ya, umroh aja Pak Alawi ini sampai 3 tahun. Jadi ya makanya itu gelarnya itu harusnya diberi Al-Kaburi karena masalah paha dan dada geprek akhirnya jadi kabur umroh 3 tahun. Jadi ini rekor ini. Tapi malah menuduh Kiai Madudin itu dalam ceramah di Banten ngomong Imad Al-Kaburi. Nah ya itu makanya itu. Ini konyolnya orang Balawi ini seperti ini. Menepuk air mercik muka sendiri. Nuduh PKI komunis ya tokohnya ya gembongnya itu ya dari Balawi. Ya begal nasab ya ini Lutfi ini. Yahudi pesek. Yahudi pesek. Dia sendiri Yahudi. Ya. Pak, ini karena sudah 1 jam lebih untuk rehat sebentar, tapi sebelum itu kami ingin Bapak, kalau misalnya Rizik Syihab mendengar acara ini, apa saran Bapak kepada Pak Rizik untuk kebaikan dia, kelompoknya, juga untuk kebaikan NKRI? Bapak, saran untuk Pak Rizik. Ya, kalau saran saya, ya Rizik memang berat, karena selama ini Balawi kan hidup dalam kebohongan. Tapi tidak ada baiknya kalau sekarang ini seluruh klan Balawi ini mengakui apa yang dilakukan leluhurnya ini, ya terus terang ini dunia akhirat itu, ya mengaku-ngaku cucu Nabi itu, ya mengaku-ngaku cucu Nabi terus membelokkan sejarah itu berat. Ya menurut saya siapapun Balawi ataupun diwakili Rizik ataupun diwakili Lutfi bin Yahya, nggak usah sembunyi seperti Lutfi bin Yahya, yang gentle, nggak usah lari.
seperti contoh-contoh lari seperti apa kemarin itu katanya mau umroh itu kan punya masalah, bukan itu lari dari masalah, jadi diselesaikan. Kalau memang ini ingin menghentikan persoalan ini, ya akui saja apa yang selama ini dilakukan, ya apa yang dilakukan Sulaiman bin Yahya, Utsman bin Yahya, ataupun tokoh-tokoh yang lain, DNA tidak diakui marga situ, tapi kalau tokoh-tokoh di Ponegoro sama sekali yang orang Jawa malah diakui, Imam Bonjol diakui. Ya, jadi akui sajalah. Jadi sebagai warga bangsa yang berada di Indonesia ini, mari kita biar sama-sama menjunjung NKRI ini biar aman tentram. Kalau kemanapun jenengan ini sekarang itu pindah-pindah mau mengadakan fitnah kubro kemana-mana, ya saya katakan tadi itu ya nanti membuat troublemaker atau membuat kekacauan. Jadi ini sumber kekacauan. Jadi hentikan mulai sekarang, jangan sudah hentikan polemik ini, dan itu mau minta maaf saya rasa semua itu akan selesai sampai di sana. Sudah nggak akan tenang hidup Anda dan anak turun Anda itu nggak akan tenang kalau sekarang itu jenengan terus menerus hidup seperti ini. Ya saya yakin tidak akan tenang hidupnya Lutfi bin Yahya itu, memalsu makam di mana-mana, jadi hidup dari kotak sumbangan amal itu. Ya itu saya rasa itu ya. Untuk Pak Lutfi, karena tadi juga kita singgung, saran untuk Pak Lutfi apa Pak? Lutfi bin Yahya, monggo sarannya. Sama dengan Pak Rijik, tapi kan kasusnya yang dilakukan beda. Pak Lutfi ini orang yang berhasil dan sukses, berhasil mendekati penguasa sampai kemudian beliau menjadi pejabat. Tetapi dalam perjalanannya ada kasus mengemuka kayak pemalsuan makam. Nah, bagaimana Pak? Begini ya. Sebenarnya ini gerakannya Pak Alawi ini tidak mungkin ya. Ini kalau sifatnya hanya sporadis, ya hanya letupan-letupan di sana sini itu tidak. Itu pasti ada satu panduan. Saya yakin itu pasti ada satu panduan karena walaupun kelihatannya berbeda, tapi muaranya itu sama. Muaranya sama. Saya itu arahnya pengkultusan kepada Pak Alawi. Itu tinggalannya Belanda kan begitu. Jadi itu arahnya sana. Ini saya yakin itu pasti ada panduannya. Jadi walaupun Rijik itu keras, Lutfi itu kalem, polanya itu sama, yaitu pembelokan sejarah. Arahnya nanti setelah sejarah ngaku bahwa itu loh aku Tarim keturunan Yaman. Dulu yang berjuang ini saya. Contoh ini makam kakek saya. Jadi semua raja-raja ini yang tokoh-tokoh ini yang dibelokkan oleh kaum Alawi, terutama gembongnya itu adalah Lutfi bin Yahya. Terus kalau bicara saran ya Lutfi bin Yahya ini kan salah satunya sudah melangkah dijadikan satu tesis ya di UIN untuk mengambil S2-nya itu tesisnya. Ini dijadikan, saya juga nggak ngerti ya. Ini narasumbernya itu katanya dari Lutfi bin Yahya. Kalau yang memang betul, saya sepintas betul. Ini Lutfi ini juga bisa dikatakan sebagai penjahat pendidikan ini, jadi melakukan kejahatan pendidikan. Ya mungkin gimana, ini seorang sarjana sejarah yang mungkin tahu itu ya. Ya ini merupakan penjahat pendidikan Lutfi. Ya ini mohon Lutfi bin Yahya, ya umur seseorang itu tidaklah memang tidak tentu kapanpun bisa dicabut nyawanya oleh yang Maha Kuasa. Tapi dalam posisi umur yang sudah seperti panjenengan, lebih baik sekarang gitu tobat nasuha itu. Kasihan anak cucu jenengan tinggali dengan perbuatan yang itu memalukan itu. Kecuali memang jenengan itu memang penerus daripada seperti Israel itu di sana itu, ya tidak tahu saya. Memang hidup mati memang mau melaksanakan doktrin apa yang sudah dilakukan oleh negara Israel itu, ya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya pertanyaan seperti itu, seperti gimana menanyakan seperti itu, hentikan sudah, karena ini sudah sampai masuk ke satu lembaga pendidikan, orang ambil tesis itu kasihan saya. Ya ambil S2-nya katanya sepintas saya baca itu
walaupun saya tidak hafal, itu sudah merupakan Lutfi ini sudah melakukan kejahatan pendidikan di Indonesia ini tentang pembelokan sejarah. Ya mungkin satu lagi ya. Ya saya nggak tahu ya, saya tidak menuduh. Karena begini ya, pembelokan sejarah ini mestinya ditanggapi oleh Departemen, kalau dulu P&K Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Yang menjadi ironis ya, menjadi sangat aneh. Justru Menteri Pendidikannya itu marganya Al-Qodri. Oh iya. Nadiem Makarim. Dan konon ceritanya bidang yang membidangi tentang kesejarahan ini dihapuskan. Jadi ini seperti gayung bersambut. Yang di atas ini sudah dibelekwan. Ya kalau dulu ada pelajaran khusus sejarah dan PSBB macam-macam ada, katanya di bidangnya dirjennya yang dihilangkan. Nah, sekarang di bawahnya membelokkan sejarah, ya jelas nggak ada. Nggak ada yang mengawasi. Bahkan katanya di Jakarta ada sekolah MI itu Mbak Alawi di kurikulumnya itu sudah dimasukkan. Justru Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama itu tokoh besar tidak dimasukkan, bahkan di kamusnya katanya tidak ada. Wah ini kan celaka ini. Jadi ini mohon juga saya kritik dulu pertanyaannya jenengan ini. Ya sekarang ini memang ya mohon maaf, Kimani ini kan seorang sarjana sejarah, bahwa kita memang tiap tahun itu mengeluarkan sarjana sejarah, ribuan sarjana sejarah, tapi tidak tiap tahun kita itu melahirkan ahli sejarah. Untuk itu mari kita jas merah, selalu ingat perjuangan para pendiri-pendiri bangsa ini, para pendiri-pendiri tokoh-tokoh pendalu-pendalu kita untuk dipelajari, biar kita sekarang mulai menghentikan gerak langkah Mbak Alawi di Indonesia ini, biar kita tidak disalahkan oleh anak cucu kita bahwa bapak-bapak ini yang generasi sekarang ini tahun 2024 ini 2020 ini gak berbuat apa-apa, negara diacak-acak karo Yahudi Yaman, dibiarkan saja. Saya rasa itu ya. Ya, terima kasih Bapak Budi Winoto ya sebagai keturunan Mataram atas hadirnya ke channel kita, sudah memberikan edukasi. Saudara, channel ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk membenci, tetapi untuk saling mencintai, setara, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kepada Pak Rizik, mohon maaf kalau kalimat kami agak keras, karena itu untuk pil pahit supaya panjenengan bisa introspeksi juga kepada Pak Lutfi bin Yahya juga. Mohon maaf kalau kita terlalu keras, karena itu untuk kebaikan semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.